ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah di masjid. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik yang Allah utus untuk manusia, baik dari kalangan Arabi wal Ajam, orang umum, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kultum pagi ini kita akan membahas kitab Arba'un An-Nawawiyah di hadis yang ke-25 tentang at-tanafus fi 'amalil khair, yakni berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Dan wabil khusus di sini yang akan dibahas adalah keutamaan zikrullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, al-hadithu al-khamis wal-'ishrin an Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر Rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kaya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dengan membawa banyak pahala. Jadi di sini yang bertanya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang miskin, yang mana mereka iri dengan para sahabat yang memiliki harta yang melimpah. Orang kaya salat sebagaimana kami sholat. Maksudnya
Orang yang dititipkan harta oleh Allah, mereka sholat, dan kami pun sholat. Kemudian mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun ada satu amalan yang mana para sahabat dari kalangan kaum fakir, mereka iri dengan sahabat yang dari golongan kaya. Nah, satu amal ini mereka tidak bisa mengerjakannya, yaitu apa? Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini as-sadiqul masduq, yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Jadi walaupun orang kaya memiliki harta yang melimpah dan bisa bersedekah dengan hartanya, orang kalangan fakir pun bisa bersedekah. Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Beliau bersabda, sesungguhnya pada kalimat tasbih, yakni subhanallah, adalah sedekah. Kemudian kalimat takbir, yakni Allahu Akbar, terdapat sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah kepada yang mungkar adalah sedekah. Kemudian dalam hubungan suami istri terdapat sedekah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Jadi ada kalangan sahabat yang bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, apakah hubungan suami istri itu mendapatkan pahala di dalamnya? Lantas beliau bersabda alaihi salatu wassalam, bagaimana pendapat kalian seandainya ia melampiaskannya pada sesuatu yang haram, apakah ia berdosa? Kemudian Nabi menjawab, demikian pula jika ia melampiaskannya pada sesuatu yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Al-Imam Muslim, nomor hadis 106. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bentuk kemurahan dari Rabbuna Azza wa Jal, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa hal sepele pun bisa jadi ibadah asalkan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan lisan kita hanya mengucapkan subhanallah setiap hari dalam aktivitas ataupun beristighfar, summa ba'da dzalik mengucapkan hamdalah, bisa bernilai sedekah. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan Islam, yang mana dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali isinya ibadah. Oleh karena di hadis yang lain Nabi bersabda bahwa setiap urusan kaum muslimin, seorang muslim, dari pagi sampai menjelang petang, itu isinya kebajikan dan kebajikan. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan walaupun sebesar biji zarrah, yakni biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, kemaksiatan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini terdapat beberapa faedah. Wabil khusus di sini menceritakan tentang irinya para sahabat terhadap akhirat. Mereka ketika melihat kalangan sahabat yang kaya, mereka iri karena tidak bisa bersedekah. Tapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana apa yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu, bahwa kalimat tasbih bisa menjadi sedekah, kalimat takbir bisa menjadi sedekah, kalimat tahmid bisa menjadi sedekah. Bahkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang di pagi hari membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
walaupun sebanyak buih di lautan. Dan ini bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya ini dan terdapat khilaf, maka ini datangnya dari syaitan dan dari diri saya pribadi al-fakir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bila taufiq wal hidayah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.